sepanjang pemerintahan Pak Jokowi, dan itu Menko Polhukamnya saya. Kepuasan terhadap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Saya sebenarnya sejak pertama kali mereka dideklarasikan, yaitu Ganjar dan Mahfud MD, di situ saya menemukan suatu kejanggalan, suatu keanehan, di mana saya merasakan bahwa di situ nanti akan ada sebuah kekuatan yang jomplang antara calon presiden dan cawapresnya. Karena kita dapat ketahui bahwa Mahfud MD itu punya integritas yang tinggi, sedangkan Ganjar itu hanya seorang yang populis. Mahfud MD punya sebuah kecerdasan, ketegasan, dan Ganjar hanya seorang YouTuber seperti itu. Sehingga aku merasakan bahwa dalam satu sisi ini mereka akan seperti sesuatu hal yang tidak bisa saling melengkapi, tapi akan menjadi sebuah matahari kembar yang di situ tidak seperti Mahfud MD pun tidak ingin terlalu dinomorduakan. Mereka ingin, Mahfud MD pun ingin menjadi orang nomor satu dan tidak ingin menjadi orang nomor dua dalam hal ini menjadi cawapres, yang tugasnya memang cawapres itu adalah pengalihan, ya tugas dari kalau diberikan tugas oleh capresnya atau presidennya yang akan datang. Sehingga ini menimbulkan sesuatu hal yang nanti gonjangan-gonjangan ketika mereka memang jadi, tapi mereka kemungkinan tidak jadi. Tapi saya sangat menyayangkan Mahfud MD sebenarnya gabung dengan mereka ya, karena Ganjar sendiri sekarang sering melakukan blunder ya, sering berkata yang di situ malah menjatuhkan martabat partainya sendiri, martabat teman-temannya sendiri. Bahkan yang terakhir menyebut penegakan hukum di masa pemerintahan Jokowi itu cuman 5, nilainya 5, bandingkan nilai 5. Sedangkan di situ orang yang bertanggung jawab terkait masalah penegakan hukum itu cawapresnya sendiri sekarang, siapa? Mahfud MD. Apa enggak seorang Ganjar itu saya bilang seperti itu ya. Sehingga aku enggak habis pikir ini. Orang ini sering melakukan blunder ya, membahas tentang HAM ya, kembalinya juga ke PDIP, membahas tentang hukum, kembalinya juga menjadi orang sekarang menjadi wakilnya. Saya rasa terlalu banyak blundernya. Kenapa orang yang seperti itu bisa menjadi blunder terus? Karena memang hanya seorang pemimpin yang populis, bukan seorang pemimpin yang cerdas, bukan seorang pemimpin yang nanti bisa mengayomi semuanya. Hanya pemimpin yang bisa disetir. Siapa yang menyetir? Yang nyetir adalah orang yang mengusungnya, seperti itu. Saya khawatirnya kedepannya seperti itu. Tapi saya pikir mereka menurut saya nggak akan jadi sih. Survei terakhir pun yang tadi malam kemarin itu dirilis, itu dari LSI, itu menunjukkan jarak yang sangat jauh ya antara Prabowo, kemudian Ganjar, kemudian Anies Baswedan. Anies malah naik ya, Ganjar di angka 28-an, Prabowo di angka 40%-an, kemudian Anies di angka 20. Ini Ganjar semakin merosot. Saya khawatirnya nanti semakin lama akan semakin merosot. Ketika catatannya, kamu seorang Ganjar itu sering atau malah menyerang pemerintahan Jokowi. Ketika Anda menyerang pemerintahan Jokowi, maka di situ Anda sedang melakukan blunder yang sangat. Itu Jar, seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini memang seharusnya kita sedang memulai sesuatu perayaan demokrasi melalui pemilu, dan namun melihat situasi belakangan ini tentu kami mendengarkan banyak pihak. Kita menangkap apa yang menjadi
kegelisahan, suasana kebatinan yang muncul di masyarakat. Ada tokoh agama, ada guru-guru bangsa, ada seniman, ada budayawan, ada teman-teman jurnalis, ada para pemret, para aktivis mahasiswa, dan semuanya sedang menyuarakan kegelisahan itu. Kewajiban kita Bapak Ibu untuk menjaga. Karena kalau kita merasakan itu, rasanya demokrasi harus kita pastikan bahwa demokrasi bisa baik meskipun sekarang belum baik-baik saja. Kita harus sampaikan itu. Saya tenang kok. Dan kami ini tenang semuanya. Karena kami sangat yakin ada rakyat Indonesia bersama kami untuk menjaga demokrasi di negeri ini. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, perjalanan demokrasi ini memang kadang-kadang lurus, kadang-kadang berliku seperti aliran air. Tapi percayalah, air yang mengalir itu, dia akan mengikuti arah batinnya. Dia tidak akan bisa dibendung dengan cara apapun. Dan kalau bendungan itu dia paksakan, dia akan tetap mencari jalannya. Muara itulah muara demokrasi yang hari ini kita idam-idamkan. Dan tentu saja inilah kesepakatan hari ini yang mesti kita jaga bersama. Tekanan itu pasti ada. Pasti ada. Karena 5 tahun lalu, 2019, saya kan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Dan saya menghadapi tekanan. Tinggal kita memilih. Saya memilih mau ditekan atau enggak. Nah itu aja. Jadi saya pastikan 2019 saya tidak memberikan perintah apapun untuk memenangkan salah satu calon waktu itu. Walaupun tekanan yang cukup berat. Jadi makanya tadi saya mengapresiasi sebenarnya kepada seluruh komponen ASN, Polri, dan TNI yang pasti dilibatkan dalam tugas-tugas penyelenggaraan pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan bahkan pilkada tahun depan. Tetaplah profesional karena memang aturannya sudah sangat jelas. Nah, kalaupun ada oknum-oknum, dan oknum itu kan bukan hanya di bawah, bisa saja oknum itu di atas. Karena tadi saya sebagai pejabat waktu itu pun menerima tekanan. Dan kalau saya memilih untuk menerima tekanan itu, berarti kan saya akan melakukan tindakan yang akan melanggar peraturan perundangan sendiri. Mas Gibran, grebek kantor DPP PSI. Di sini berantakan juga ya Pak. Lagi ngapain? Panik, 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 panik. Gak apa-apa, biar kelihatan kerja ya.